tepat air yang terkena najis, ya. Nah, sekali lagi dalam hukum air, Pak, hukum air sedikit beda dengan hukum air banyak. Ini kita pahami aja. Jadi air sedikit itu berarti kurang dari 2 kula, kurang dari 216 liter air, ya. 216 liter air, ya. Nah, kalau terkena sedikit pun, ingat ya, sedikit terkena najis, maka air itu berubah menjadi air najis setitik, tetesan, misalnya air kencing. Kalau airnya itu kurang dari 216 liter air, maka dia terkena najis. Ya. Madu, tiba-tiba masuk tikus, mati. Ingat ya, binatang yang mati itu dihukumi najis, kecuali binatang-binatang yang darahnya tidak mengalir, contohnya lalat, nyamuk, itu nggak ada masalah. Tikus masuk ke dalam air kita nih, Pak, dihukumi najis karena bangkai. Nah, pertanyaan, tikus masuk di toren kita yang 1000 liter. Nah, tikus masuk, bau, ada bau, najis tidak? Najis. Jadi kalau hukum air banyak, tapi ada bau, rasa dan warnanya, maka dihukumi najis. Ini air banyak, Pak. Air banyak, kayak banyak kena air kencing gitu ya, tapi tidak ada warna, rasa dan baunya, najis tidak? Tidak najis. Jadi yang membedakan apa? Di sini kalau air sedikit, mau sedikit banyak, walaupun nggak kelihatan kan air ini ada kalau dipakai ya, gimana? Tetap dihukumi najis. Kenapa? Karena airnya kurang dari 2 kula. Kalau terkena najis lebih kena najis, misalnya air 2 kula kena najis, dilihat dulu, berubah nggak rasa, warna dan baunya. Nah, kalau tidak boleh. Tapi ada bau seperti tadi tikus, bangkai tikus yang ada di sana, ya berarti air itu harus dibuang, Pak. Air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci karena ada bau. Ada bangkainya, ada baunya. Yang kasihan, Pak, ini Pak, orang yang punya madu. Ini madu, Pak. Madu. Ya. Madu kemudian masuk tikus di dalamnya, bangkai tikus. Itu harus dibuang, Pak. Bukan diambil sebagiannya, dibuang, Pak. Itu bangkai dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena sifat dari madu juga masih benda cair. Gitu loh. Masih benda cair. Berat itu, Pak. Makanya bagi orang-orang yang punya madu, punya makanan-makanan seperti itu harus dijaga ketat itu. Kalau benda-benda najis masuk di dalamnya, kena najis. Ya, kena najis. Nah, ini. Oke. Jadi sekali lagi, air banyak, apabila terkena najis, maka tidak masalah, kecuali berubah rasa, warna dan baunya, barulah dihukumi air yang lebih dari 2 kula itu najis. Saya mau tanya nih, Pak, ada mungkin pernah lihat ya kolam-kolam di daerah-daerah pedesaan, ya, kolam itu dipakai wudhu, Pak, tapi warnanya bukan lumut aja, ada tai yang menambang, ada macam-macam hewan di sana, ya hewan di sana, kemudian airnya lebih dari 2 kula nih, Pak. Itu air itu saya lihat ada bangkai, ada tai manusia dan sebagainya, ada di situ semua. Orang-orang situ pakai itu wudhu. Saya waktu itu suruh wudhu, pas wudhu di sini, kaget saya. Nah, kalau menurut bapak-bapak ini boleh nggak dipakai untuk wudhu? Ayo, ini banyak, Pak. Hah? Airnya banyak, tapi airnya nggak mengalir. Dalam satu tempat, kolam kan banyak di kolam-kolam di daerah pedesaan, Mas. Di masjid-masjid yang mungkin yang masih tradisional banget ya. Kemudian saya suruh wudhu di sana. Padahal di situ benda apapun ada, gitu.
warna airnya juga udah lihat berbeda gitu. Gimana? Boleh nggak wudhu di situ? Boleh? Nggak ada tempat lain. Nah, kita lihat Pak, ada bau nggak? Ada rasa warna yang berbeda. Kalau namanya itu kolam, misalnya kolam yang biasa, keruh nggak apa-apa. Tapi kita lihat, udah warnanya udah aneh-aneh gitu. Ya, warnanya sudah aneh-aneh, udah macam. Dan airnya tidak mengalir. Kalau air mengalir, saya masih bisa Pak. Air mengalir ya, berarti ada pergantian air kan? Benar nggak? Ini nggak ada pergantian air. Saya nggak jadi Pak butuh di situ. Walaupun masyarakatnya pada butuh di situ. Karena airnya sebenarnya tidak mensucikan, kecuali airnya mengalir. Walaupun ini lebih dari 2 bulan, tapi rasa warna baunya sudah berbeda. Kita cium, bangke semua. Nggak enak Pak. Hindari seperti itu. Dan itu bisa jadi penyakit bagi kita. Ya, bisa penyakit bagi kita. Ya bisa jadi mungkin beliau, ya mohon maaf ya, mungkin kitabnya masih Fathul Qorib, masih di bawah gitu, di bawahnya Kifayatul Ahyar. Kalau di bawah Fathul Qorib nggak terlalu detail Pak penjelasan tentang air ini, ya tentang air ini. Kalau di kitab-kitab yang lebih di atas ini jelas itu air ini nggak boleh dipakai, gitu Pak. Itulah belajar kitab ya, belajar kitab itu bertahap dari dasar. Ini kita lama-lama ngerti, oh ini air ini nggak boleh. Kita bisa beristiad sendiri dengan seperti ini, ada rasa bau warnanya udah berubah, bukan seperti biasa ya jangan dipakai. Saya cari Pak tempat duduk.